Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang apa itu Raspberry. Raspberry Pi adalah komputer berukuran kartu kredit yang dirancang dan diproduksi oleh Raspberry Pi Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membuat komputer dan instruksi pemrograman yang dapat diakses semaksimal mungkin untuk jumlah orang yang paling banyak. Meskipun misi asli proyek Raspberry Pi adalah untuk mendapatkan komputer murah dengan kemampuan pemrograman ke tangan siswa, Pi telah dianut oleh audiens yang beragam, Tinker, pemrogramer, dan Dier di seluruh dunia telah mengadopsi platform kecil untuk proyek mulai dari menciptakan kembali kabinet arcade retro hingga mengendalikan robot untuk menyiapkan perangkat media rumahan yang murah namun kuat. Fungsi dari Raspberry Pi. Meskipun ukurannya sangat mini, ternyata Raspberry Pi dapat melakukan hal-hal yang tidak terduga. Berikut diantaranya. Yang pertama, sebagai komputer desktop mini. Perkembangan Raspberry Pi kini sudah semakin baik dan canggih. Fitur dan penggunanya pun bisa dimanfaatkan layaknya komputer desktop walaupun tetap belum bisa menandingi komputer desktop berbasis CPU Intel. Selain itu, Raspberry Pi ini juga diklaim lebih hemat daya. Yang kedua, sebagai file server. Kita dapat berbagi file, film, dokumen musik, atau foto-foto lain di mana saja dan kapan saja. Kemampuan dan kelebihannya ini membuat Raspberry Pi mampu seolah-olah memiliki fungsi layaknya file server. Yang ketiga, sebagai download server. Dari generasi ke generasi, Raspberry saat ini bisa digunakan juga sebagai download server. Dengan Raspberry, penggunanya bisa melakukan pengontrolan dan pengelolaan file yang didownload via web, baik web browser, desktop, smartphone, ataupun tablet. Yang keempat, sebagai access point. Device Raspberry yang kita miliki saat ini bisa dijadikan sebagai access point dengan menancapkan adapter Wi-Fi yang kompatibel. Yang kelima, sebagai server DNS. Kita bisa menjadikan server DNS pada Raspberry Pi sebagai pengganti server DNS ISP yang melambat dengan bantuan aplikasi seperti Bin9 atau DJB DNS. Yang keenam, sebagai multimedia player. Selain hal-hal di atas, kita bisa memanfaatkan Raspberry Pi sebagai media player untuk menonton film, mendengarkan musik, melihat foto, menonton YouTube, atau bermain sosial media dengan menggunakan TV lawas kita sebagai monitornya. 7 sistem operasi Raspberry. Yang pertama adalah Raspbian, sebagai sistem operasi ofisial yang dikembangkan langsung oleh pembuat Raspberry, yaitu Raspberry Foundation. OS yang satu ini sangat kami rekomendasikan untuk kita coba. Menggunakan Debian sebagai dasar dalam pembuatan bisa dilihat dari namanya, cocok untuk kamu yang bisa menggunakan Debian, jadi tidak perlu bingung melakukan aktivasi komputasi di sini. Yang kedua, Ubuntu. Distro Linux yang cukup populer di komputer desktop ini ternyata juga bisa diinstal ke dalam Raspberry dengan tampilan yang user-friendly, performa yang mantap, serta dukung komunitas yang luar biasa banyak. Yang ketiga ada Kali Linux. Operasi sistem yang memfokuskan diri ke hal security ini dapat diinstal ke Raspberry tanpa kesulitan berarti. Kita sekarang tidak perlu lagi menggunakan laptop untuk melakukan uji coba ringan, cukup install OS ini ke Raspberry kita. Yang keempat, RetroPie. Buat kamu yang ingin nostalgia dengan game jadul, operasi sistem satu ini solusinya. RetroPie merupakan sebuah OS emulator yang lengkap yang bisa kamu gunakan untuk memainkan game konsol jadul seperti NES, SNES, Sega, bahkan PSI sekalipun juga bisa. Cukup dengan menginstal OS ini ke tempat Raspberry-mu, kamu punya serasa milik arcade di rumah. Yang kelima, OSMC atau Open Source Media Center. Kamu ingin memiliki sebuah home entertainment dengan budget terbatas, sistem operasi ini merupakan jawaban dari masalahmu. Dengan berbekal Raspberry yang sudah terinstall OSMC, kamu bisa merasakan nonton film serasa di bioskop. Yang keenam ada LibreElect. Merupakan operasi sistem yang berbariskan Kodi. Kodi merupakan sebuah aplikasi open source yang secara singkat bisa membuat televisi di rumahmu menjadi smart TV. Cukup sambungan ke internet via WiFi atau kabel. Kamu bisa streaming siaran TV maupun membuka YouTube dengan mudah.
Yang ketujuh ada Android. Solusi untuk kamu yang ingin memainkan game Android di layar lebar atau kamu ingin menghabiskan kuota data aplikasi kamu tapi malas kalau nonton via HP, tapi jangan terlalu berharap banyak karena RAM dan prosesor pada Raspberry tidak terlalu mumpuni. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.